Oke, data penggunanya udah ada. Sekarang membuat untuk hapus sama edit. Nah, di tabelnya tambahkan satu kolom tadi namanya, tampil pengguna. Tambahkan satu th, judulnya aksi. Nah, karena di dalam masing-masing isinya ini nambah 2, jadi di sini kasih cool span 2. Oke, udah cool span 2. Di sini tambahkan, oke, sebelumnya dari bawah aja nggak apa-apa, 2 buah PD, isinya ada link. Nah, kalau link kan di sini echonya pakai petik 2 di sini, jadi tambahkan aja slash biar nggak bentrok, nanti error kalau nggak. Oke, ini dihapus. Sini 1, 2. Isi dulu pertama, di sini edit. Yang kedua hapus. Oke. Nah, coba kalau ini dihapus. Nah, maka warnanya error. Dia akan kebaca sampai sini. Yang ini dianggap error tes. Oke, apa katanya? Nah, error. Oke, berarti setiap ada slash ya, setiap ada petik 2 nggak boleh diisi lagi petik 2. Nah, kalau mau ngisi petik 2 lagi gunakan slash. Oke, karena linknya menggunakan indeks, di dalam indeks mengelotnya berarti index.php halaman sama dengan contoh ini, karena pengguna berarti edit pengguna, pakai form ya, karena edit kan harus pakai form dulu, form edit pengguna titik php, jadi nanti ngarahkannya ke form edit pengguna php. Nah, atau kita buat hapusnya aja dulu, ini dihapus dulu ya. Yang jelas kalau mau di load di indeks php, maka indeks php halaman kemudian nama filenya, contoh hapus pengguna titik php. Nah, selanjutnya apa? Buat file hapus pengguna php. Nih di save dulu. Oke, ini error. Oke, hapus. Nah, belum ada ya, include hapus, belum dibuat file hapusnya. Oke. Nah, sebelumnya juga edit dan hapus ini kan butuh ID. Nah, contoh apa ya, restoran user karena pengguna kan. Nah, contoh kita mau ngedit si admin ini ID-nya berapa? 5. Jadi nggak bisa sembarangan, jadi kita tentukan dulu dimana yang mau dihapus adalah admin dengan ID 5 kalau mau admin yang dihapus. Contoh ini kita buat asal sembarang emailnya sembarang aja.com. Oke, password 123 nggak apa-apa, levelnya asal aja juga nggak apa-apa karena mau dihapus. Oke, di sini ada 5 data yang sembarang ini yang akan dihapus. Di sini arahkan kursornya, maka di bagian bawah sini itu belum ada ID-nya. Contoh gini. Nah, halaman hapus pengguna.php, kemudian nggak ada lagi keterangannya. Nah, di sini juga halaman pengguna, hapus pengguna belum ada, jadi kita buat dulu. Oke, buat, simpan, namanya yang tadi hapus pengguna.php. Oke, sekarang coba lagi. Nah, udah ada filenya tapi nggak ada yang dihapus. Nah, sama seperti form metode get, apa yang diminta pertama menggunakan tanda tanya, kalau ada lagi setelahnya gunakan dan. Contoh ini nanti adalah ID user.
Nah, ID usernya berapa? Nanti contoh kalau yang sembarang tadi berapa ya? Yang sembarang ID-nya 9. Contoh kalau ID 9 gini, maka nanti bisa dihapus langsung ID-nya 9 itu. Oke, kita tes lagi. Tambahkan dulu ID-nya, ini kan masih kosong nih. Nah, nggak ada keterangan apa-apa. Oke, jadi di sini kirim dulu ID-nya. Jadi dan ID user sama dengan, ini bebas ya nentukannya. Yang penting nanti nangkapnya yang ini sama seperti name. Oke, keterangan ID-nya bisa diambil dari mana? Contoh di sini ambil datanya, itu kan mengarah ke database. Oke, ini kita ambil, copy, paste. Nah, ambil data, kemudian yang diambil apa? Contoh apa tadi kolomnya, fieldnya, user ID. Berarti di sini user ID, user ID. Oke, simpan. Refresh atau boleh di load ulang. Nah, ini. Nah, ID usernya udah ada kan? Nah, dan ID user sama dengan 9. Nah, ini otomatis. Nah, kalau admin juga, adminnya berapa ID-nya tadi? 5. Kalau 5 di sini juga otomatis 5. Oke, sekarang jadi arahkan langsung ke hapus pengguna ini. Jadi kalau masuk ke sini ID-nya ada, maka ID-nya langsung dihapus. Ini kan masih ada. Oke, tangkap dulu ID-nya pertama. ID-nya tadi pakai metode apa? Metode get. Oke, jadi di sini ID-nya sama dengan variabel get, metodenya ya. Kemudian apa? Nah, di sini diambil. Oke, nih ID user. Nah, jadi metodenya get karena linknya nampak ya. Kemudian name-nya itu ID user. Oke, kita cek lagi if else. Jadi nggak sembarangan semua dia hapus. Oke, kalau kosong dia nggak akan menjalankan, kan kasihan. Kosong tetap juga jalan hapus. Oke, echo nggak ada data yang bisa dihapus. Contoh kalau kosong ya, nggak ada data yang akan dihapus. Oke, nah sebelumnya cek dulu if iset variabel ID. Oke, jadi kalau ID-nya ini udah dikasih, udah ditentukan, boleh. Tapi kalau ID udah ditentukan, kan bisa aja nih kosong. Contohnya kita save dulu ya. Save di sini echo contoh ID-nya sama dengan variabel ID-nya. Oke, save dulu. Ini dijalankan. Nggak ada data yang dihapus katanya. ID user sama dengan 9. Ya, salah. Oke, di sini kita buat aja langsung empty. Jadi kalau kosong, jika tidak kosong, langsung tunjukkan ID-nya. ID-nya berapa? Ini kan tidak not kan, empty berarti kosong. Jadi kalau tidak sama dengan kosong ID usernya, maka jalankan tampilan ID sementara. Oke, kedua berarti kalau nilainya else, nggak ada data yang dihapus. Oke, jalankan. Nggak ada data yang dihapus. Ini kok error ya? Coba kalau ganti request. Astagfirullahaladzim. Ya, salah ngecek ya. Oke,
Sebenarnya benar get. Nah, tapi salah manggil nih, ID-nya harusnya. Oke, berarti ini kita bisa mulai dari iset. Jadi variabel ID-nya ada, kemudian panggil ID-nya. Oke ya. Nah, ID-nya 9. Coba kalau kosong tetap nampil nggak? Dipanggil nggak ID-nya? Nah, ID-nya kosong. Nah, jadi biar dia tetap menampilkan. Dan ketika kosong itu dianggap nggak ada data yang dihapus. Oke, kita dibuat di sini juga. Dan jadi ketika set ID-nya ada, contoh nih name-nya ada ya, ID user ini ditempatkan, name ID user ada, tapi datanya nggak mau kosong. Nah, di sini dia. Dan tidak empty atau tidak kosong. Apa yang kosong? ID-nya. Jadi adapun ditentukan ID usernya sebagai name tadi, tapi kalau nggak ada datanya, dia nggak boleh jalankan yang ini, harusnya yang ini, nggak ada data yang dihapus, tidak empty ID-nya. Nah, oke, yang dipanggil ini ya variabel yang dibuat, bukan yang ID user. ID user ini name, walaupun nggak kita buat, tapi metode get itu mengambil dari URL atau address bar. Oke, selanjutnya kita save. Jalankan lagi. Ini kan masih kosong nih ID usernya. Jalan nggak? Nggak ada data yang dihapus. Berarti selain ID usernya udah digunakan, nah digunakan, kalau dia kosong juga nggak boleh munculkan ID. Nah, oke, sekarang coba yang menggunakan ID lagi. ID-nya 9. Oke, berarti harus bernilai. Kalau nggak ada nilainya nggak mau dia, walaupun dan ID user sama dengan ini ada. Oke, paham? Enggak. Oke, selanjutnya ini nggak kita tampilkan, tapi kita gunakan perintah hapus. Oke, perintahnya sama. Hapus itu delete from ya, delete from ya. Oke, kita coba ini, kita gandakan 2. Kalau lupa gampang, ini sembarang ini kita jadikan 2 dulu. Oke, di sini 2, kita delete. Apa katanya? Delete from. Nah, kalau delete berarti menggunakan from. Hapus dari user, dimana usernya memiliki user ID berapa? 10. Oke, kita jalankan. Kehapus ya? Iya, nggak apa-apa. Delete from, kemudian where user. Delete dari tabel user, dimana user ID-nya yang kita ambil dari ID-nya, variabel ID-nya. Oke, kemudian jalankan MySQLi query. Nah, di query ini jangan lupa nama variabel koneksinya. Kalau koneksi, kalau MySQL. Sini koneksi, kemudian variabel perintah. Oke, sekarang cek. Ini variabel jalankan sama dengan true, maka tampilkan berhasil dihapus data dengan ID. Berapa tadi ID-nya? Variabel ID-nya. Echo gagal menghapus data pengguna dengan ID. Tunjukkan aja ID-nya. Oke, simpan, jalankan.
sini sembarang kita hapus. Berhasil dihapus data dengan ID 9. Kita coba lihat. Nah, udah nggak ada memang. Coba lagi buat, hapus lagi. Biar capek dulu sekali. Oke, pelanggan ke 13. Emailnya kasir 13. Oke, password 13 sudah. Oke, boleh pelanggan, boleh apapun karena mau belajar ngapus. Oke, ini pelanggan 13. Oke, hapus. Nah, paketnya berhasil. Cek lagi. Oke, nggak ada ya. Di sini juga udah hilang. Oke, berhasil. Oke, selamat.